Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karna Ranti Mandasari, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Ibnu Khaldun. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang ujian akhir semester mata kuliah akhlak. Di sini ada 8 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada akhlak pada tetangga, kedua jiwa mutmainnah melahirkan akhlak mulia, ketiga terapi syubhat dan syahwat, keempat meladani akhlak Rasulullah SAW, kelima akhlak dalam bersosial media, keenam akhlak terpuji, adil dan ihsan, ketujuh akhlak tercela, suap dan korupsi, dan yang paling terakhir kedelapan ada akhlak pada orang tua. Masuk kepada pembahasan yang pertama, ada tetangga. Sebelumnya tetangga di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada tetangga dekat dan ada tetangga jauh. Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah tetangga yang masih ada ikatan keluarga atau ikatan kekerabatan. Tetangga dekat adalah saudara kita atau kerabat kita, maka mereka memiliki 3 hak. Yang pertama haknya sebagai tetangga, kedua haknya sebagai kerabat, dan yang ketiga ada haknya sebagai sesama muslim jika memang dia seorang muslim. Yang kedua ada tetangga jauh. Yang dimaksud dengan tetangga jauh ialah tetangga yang tidak ada ikatan kekerabatan, artinya itu orang lain. Pembahasan berikutnya ada jiwa mutmainnah melahirkan akhlak mulia. Mutmainnah di sini memiliki arti orang yang diberikan ketenangan di dalam jiwanya, tidak tergoncang, tidak mudah putus asa, tidak mudah pesimis, dan menerima takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Mutmainnah di dalam Al-Quran disebut kata an-nafs al-mutmainnah, disebutkan oleh Allah saat manusia pada detik-detik terakhir menjelang ajal perpisahan antara roh dan jasadnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang manusia sudah sampai pada tingkatan jiwa mutmainnah, karena jika jiwanya sudah mutmainnah berarti manusia itu akan mendapatkan ridho terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kesimpulan tentang mutmainnah ada: yang pertama, jiwa akan tenang jika semakin beriman, kedua, ketentuan terhadap Allah, ketiga, yakin terhadap janjinya Allah. Pembahasan berikutnya ada terapi syubhat dan syahwat. Metode mensucikan hati pada jasad manusia itu ada segumpal daging yang jika ia baik maka seluruh perbuatan jasad kita akan menjadi baik. Nah, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh perbuatan jasadnya. Pentingnya menjaga hati manusia itu menjadi tolak ukur, menjadi barometer diselamatkan di dunia sampai di akhirat. Sebab rusaknya hati itu disebabkan oleh 2 perkara. Nah, di sini ada 2 perkara hati yang selamat. Yang pertama, dibersihkannya dari setiap syahwat yang ditinggalkannya. Yang kedua ada hati yang selamat itu ketika dia selamat mikul di syubhatin, selamat dari setiap syubhat. Berikutnya materi tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah yang memiliki arti sungguh telah pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nabi Muhammad SAW selalu menjalani hidupnya dengan bersikap sopan, selalu berkata jujur, serta berbudi pekerti yang luhur. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang memiliki akhlak paling mulia, yang paling baik untuk kita contoh. Di sini ada sifat-sifat Rasulullah yang bisa kita teladani dan yang bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sidik, kedua amanah, ketiga tablik, keempat patuna, dan kelima tawadu. Berikutnya ada akhlak dalam bersosial media. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan bahwa satu sosial tertinggi di dalam dunia sosial adalah ketakwaan yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam media sosial, update status yang paling baik itu ketika seseorang mengajak kepada ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan sosial media yang paling buruk itu dapat menghanguskan semua pahala dan bisa menanam saham dosa jariah. Maka oleh karena itu tanamlah saham kebaikan. Media sosial bisa menjadi sarana jariah bagi kita juga, dan juga bisa menjadi sarana fitnah yang bisa menjadikan bumerang bagi amal kita semua. Jika di sosial media kita melakukan update status tentang keburukan, berarti bisa menjadikan bumerang bagi amal kita semua ya. Seperti kita menjelek-jelekan orang di sosial media, bisa jadi suatu saat orang lain yang melihat status kita akan menjelek-jelekan kita juga. Yang berikutnya ada akhlak terpuji, adil dan ihsan. Dalam surat An-Nahl ayat 90 dijelaskan tentang akhlak terpuji, adil dan ihsan. Dan dalam Al-Quran, adil dan ihsan itu adalah induk dari perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti seluruh perintah Allah itu muaranya ada pada adil dan ihsan dalam segala hal. Secara bahasa, ini memiliki arti atau wasyud bainal amroini bainal. Jadi adil itu artinya jalan tengah, pertengahan di antara dua perkara, tidak berlebih-lebihkan, tidak terlalu lebih dan tidak juga terlalu kurang. Dalam syariah memiliki arti meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan kondisinya, sesuai yang berhak, sehingga adil di sini adalah lawan daripada zolim. Berikutnya ada akhlak terpuji, adil dan ihsan, masih lanjutan yang tadi ya. Ketika adil ditegakkan di muka bumi, maka tegaklah suatu peradabannya. Karena peradaban itu tegak dan langgeng abadi di muka bumi ini disebabkan oleh adil. Runtuhnya suatu peradaban juga ditandai dengan munculnya kesenjangan karena tidak adil. Berikutnya ada akhlak tercela, suap dan korupsi, ditafsir dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yang memiliki arti, janganlah kalian memakan sebagian dari harta manusia dengan cara dosa, sementara kalian mengetahuinya. Dampak daripada hasil dari suap menyuap tadi itu terhadap sosial kemasyarakatan atau terhadap mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal. Nabi mengingatkan bahwa dampak suap itu akan menumbuhkan daging. Nah, setiap daging yang tumbuh dari suap tadi itu akan menjadi bahan bakar api neraka, karena bahan bakar api neraka itu bukan kayu bakar tetapi adalah daging-daging dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan dalam Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 29, jangan kalian, wahai orang-orang yang beriman, memakan harta dengan cara yang batil di antara kalian kecuali dengan cara yang dagang. Ya, dengan cara yang paling ridho adalah yang satu dengan yang lainnya. Jika kita mencari harta dengan atau memakan harta dengan cara yang batil seperti suap, melakukan korupsi, itu Allah tidak suka dan tidak akan diridhoi oleh Allah. Berikutnya yang terakhir pembahasan kita ada akhlak kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang memiliki arti, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua merupakan akhlak terbaik. Allah juga memerintahkan, hendaklah bersyukur kepadaku, kemudian bersyukurlah kepada orang tuamu. Jadi syukur kepada Allah dikaitkan syukur kepada orang tua. Ridhonya Allah juga ada dalam ridhonya orang tua. Birrul walidain adalah perintah pertama setelah Allah perintahkan, agar kaitannya dengan hablum minallah, perintah tauhid. Kemudian perintah pertama yang berkaitan dengan hablum minannas adalah birrul walidaini, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Terima kasih, sekian dari saya. Lebih kurangnya semoga dapat menambah sedikit pengetahuan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum